Halo teman-teman, Rahman MV di sini. Kali ini kita bakalan ngomongin soal soket lagi untuk charger, di mana ini tuh beda-beda kapasitasnya. Mulai dari yang fast charging banyak banget, terus ada yang berapa watt, pokoknya sampai yang kecil juga ada. Nah, biasanya kan yang paling aman tuh car charger ya kayak gini. Ini modelnya sama aja, pakai power outlet. Nanti kita bakalan jelasin juga bagusnya menggunakan power outlet yang ada di sini atau dari aki langsung di bypass. Pertama ini dulu yang paling standar, ini tuh versi jadul, jadi fiturnya belum secepat yang sekarang nih, yang baru-baru. Jadi ini kapasitas outputnya cuma di 5 volt 3,1 ampere, ini maksimal. Cuman sekarang ini jarang banget HP yang mau nyedot 5 volt di 3 ampere karena itu rawan panas. Baik powerbank juga sama ya, jarang. Adapun dia naik ke 7 atau ke 6 volt, itu juga udah jarang sih, nggak semuanya bisa naik ke 6 atau 7 volt untuk si pengecasannya. Nah, jadi ini yang paling aman tuh buat HP-HP jadul, buat yang pengen ngecasnya slow dan tentunya sangat aman sekali ke aki. Soalnya di power outlet juga dibatasin. Di sini biasanya dibatasi di 12 volt 1 ampere atau sekitar 12 watt. Kalau mesin nyala tuh nyampe di 14 watt atau 15 watt kurang dikit. Mungkin dibulatkan jadi 15 watt ya. Lalu kita kembali ke sini. Ini tuh kapasitasnya ada dual output. Yang atasnya QC 3.0 atau 3.0, yang bawahnya di 3 ampere. Nah, yang bawahnya ini 3 ampernya itu sama kayak yang tadi ya, 5 volt 3 ampere. Tuh kan, 5 volt 3 ampere, lalu yang USB 2-nya di 5 volt 3 ampere. Nah, yang USB pertamanya di 9 volt, 12 volt, 1,8 ampere. Jadi ini tuh wattnya lumayan gede. Bisa QC fast charging juga. Jadi untuk HP-HP zaman sekarang tuh ngecasnya bakalan cepat. Asalkan disupport sama di sini sumber listrik dari utamanya, sumber listrik utamanya. Cuman kalau misalkan di sini nggak support penyabutan daya sebesar itu, berarti kita harus bypass dari akinya langsung. Nanti kita bahas gimana cara bypass dari akinya langsung tuh maksudnya kayak gimana. Sebelumnya ini ada dua lagi nih. Ini udah Qualcomm 3.0 dan ini yang bawah tuh pakai chip apa, cuman di sini outputnya 5 3 ampere, 9 volt 2 ampere dan 12 volt 1,5. Yang atas ini di inputnya 12 sampai 24 ya. Terus outputnya di 6. Oh, ini bisa untuk Oppo nih. Outputnya di 3,6 sampai 6,5 volt 3 ampere, 6,5 sampai 9 voltnya di 2 ampere, dan 9 volt sampai 12 voltnya di 1,5 ampere. Jadi ini untuk supportnya biasanya udah bisa ke HP Oppo yang VOOC. Nah, kalau cara kerja fast charging dari Oppo VOOC itu, dia mulai dari 5 volt lalu nanti naik 5, berapa, naik 6, naik 7, 8, 9 dan seterusnya sampai dibutuhkan HP-nya. Jadi HP-nya butuh berapa volt, si ini mendukung ya untuk naik secara bertahap. Kalau yang lain itu biasanya nggak bisa untuk mendukung kayak gitu, nggak bisa naik secara pelan-pelan ya. Jadi naiknya dari 5 ke 9 ke 12, nggak bisa ke 6, 7, 8 dan seterusnya dulu. Seperti udah aku bahas tadi, kita bakalan bahas kenapa bagusan kita narik langsung dari aki. Kalau misalkan butuh yang kapasitasnya gede, misalkan yang ini ya di 12,9 volt sampai 12 volt di 1,8 ampere, itu bagusnya ke sini. Karena guys, kalau misalkan kita nariknya ke sini di power outlet ini tuh biasanya dibatasi. Oh, ini udah ada chargernya cuy. Dibatasi 12 volt dan keluarnya 1 ampere. Kalau HP kamu butuh, misalkan butuh casan yang biasanya kan ada yang sampai 20 watt ya, 22 watt kayak gitu, itu nggak bakalan support. Yang ada nanti si ininya mati, modulnya nggak support, terus panas berlebih, nggak ngisi dan lain sebagainya. Atau mungkin akinya, motornya nanti bermasalah karena di sana udah dibatasi. Dan juga biasanya ada sikring ya, ada sikring di bawah sini untuk ke bagian pengecasan power outlet di motor. Sedangkan kalau kita ngambil langsung dari aki itu kan
dari aki tanpa pembatas ya, tanpa pengaman. Jadi di aki itu bisa langsung ditarik, tergantung akinya, cuman biasanya bisa ditarik sampai 10 ampere secara konstan kalau untuk starter ya. Cuman emang gak baik ya kalau misalkan kita langsung ngecas dari aki, apalagi motornya mati, mesinnya mati, itu bakalan langsung tekor banyak banget. Apalagi kalau ngecas buat yang fast charging kayak gini. Yang fast chargingnya gede banget itu bakalan cepat nguras. Ya kita tinggal kira-kira aja deh, setengah jam itu kan udah dapat berapa persen ya. Nanti kita biarin dulu motornya mengisi dari mesin si akinya. Lalu nanti tinggal dicas lagi setelah setengah jam lagi atau dalam perjalanan lagi. Jadi enggak terus-terusan secara konstan kita menggunakan charger di motor sambil motornya diem atau terus-terusan ngecas gitu yang kapasitasnya gede. Itu bakalan bikin aki cepet habis, tekor. Jadi kesimpulannya mana yang lebih bagus, dari aki langsung atau dari power outlet? Sebenarnya bagusnya itu dari power outlet. Cuman kalau misalkan nggak support fast charging secara HP sekarang dan juga soket-soket kayak gininya tuh udah menggunakan fast charging, kalau misalkan nggak support sama power outletnya ya harus di bypass langsung ke aki. Cuman harus pakai relay biar nanti on off nya itu mengikuti kunci kontak ya. Relaynya disambungin ke kunci kontak biar nanti ketika on hanya bisa digunakan, kalau motornya mati nggak bisa digunakan. Jadi nggak bakalan bocor arusnya kesedot sama ini, dan juga nggak bakalan ada yang menggunakan casannya ketika motornya mati. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tinggalkan jejak.